Shalom, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena hanya kasih dan anugerah-Nya kita berjumpa dalam persekutuan ibadah Minggu hari ini, Minggu 25 Oktober 2020. Meskipun ibadah kita masih dilakukan di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir melingkupi kita semua dan firman-Nya yang akan kita renungkan bersama senantiasa memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Pendeta Hans Gabriel Santule Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri menyambut pelayanan firman hari ini dengan menyanyi PKG nomor 12 ayat yang pertama dan yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah kita saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing kita pada ibadah kita saat ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita sambut nas pembimbing ini, menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 29 bait pertama, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri sendiri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sambut berita pengampunan dosa, menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 47 bait pertama, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, tinggikan nama-Mu. Jemaat disilakan untuk berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru, sebagaimana yang diberitakan dalam Efesus 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita sambut amanat hidup baru, menyanyikan pelengkap Kidung GKST 187 bait pertama, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidup,
segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum itu, kita mohon penyertaan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka firman Allah, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Begini kata firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dari atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, saya mengajak kita sekalian dengan tulus menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersekutu bersama-sama saat ini. Kepada seluruh warga jemaat, baik yang ada di Kota Poso dan sekitarnya, maupun yang ada di tempat-tempat yang lain, dimanapun saudara-saudara berada, saya menyapa saudara-saudara, shalom. Tuhan akan selalu mengasihi dan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita tidak menyangkali bahwa akhir-akhir ini sangat banyak terjadi tindakan-tindakan kekerasan
atau tindakan-tindakan kriminalitas yang menjurus pada amuk massa. Kejadian-kejadian seperti ini mencerminkan hilangnya nilai-nilai etika hidup manusia. Sifat-sifat yang dimiliki sebagai umat yang beragama, yang selalu ramah, santun, dan dapat menerima kehadiran siapa saja, sepertinya sudah akan hilang. Padahal agama mengajarkan kepada kita semua untuk menerima siapa saja sebagai saudara, saling menghargai, ramah terhadap orang lain, santun terhadap orang lain, dan nilai-nilai ini sepertinya sudah akan hilang. Kita semua benar-benar was-was, khawatir dan tidak tenang karena merebaknya aksi kejahatan, kekejaman yang diperlakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Pencurian, perampokan, penodongan, dan pembunuhan bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Saudara-saudara, ada cerita tentang pasangan suami istri yang rumahnya dimasuki oleh perampok. Sambil menodongkan senjata tajam, perampok itu membentak sang istri. "Siapa namamu?" "Elizabeth," jawabnya. Dia menjawab, "Nama saya Elizabeth." Kemudian perampok itu mengatakan, "Ini hari keberuntunganmu. Saya tidak akan pernah membunuh orang yang bernama Elizabeth, karena itu adalah nama ibu saya yang tersayang. Jadi saya tidak akan membunuh orang yang bernama Elizabeth, karena Elizabeth adalah nama ibu saya yang saya sangat kasihi." Kemudian perampok itu membentak suaminya yang kebetulan ada di samping istrinya. Perampok itu membentak suaminya, "Kamu siapa namamu?" Suaminya menjawab, Nama saya Hari, tapi orang-orang memanggil saya Elizabeth." "Nama saya Hari, orang-orang selalu memanggil saya Elizabeth." Itu kata dia. Itu cara dia untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ini juga namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan, atau penipu yang tertipu. Saudara-saudara, gambar dunia pada masa-masa sekarang ini seolah-olah gambar dunia yang sudah kehilangan kebaikan dan keramahannya. Hanya karena masalah sepele, tidak peduli lagi saudara atau bukan, kawan atau lawan, atau hanya karena kesalahpahaman kecil bisa menyulut amuk massa, bisa mengakibatkan perkelahian yang fatal. Atau mungkin juga karena berbeda aspirasi, berbeda pilihan, karena berbeda bendera, berbeda kaus, rela bermusuhan dengan saudaranya sendiri.
Apalagi kalau sudah dekat-dekat pilkada seperti ini, situasinya lain. Akan terjadi itu. Berbeda bendera, berbeda kaos yang dipakai, berbeda masker kalau ada logo kandidat, logo bendera, berbeda apa saja. Orang rela bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, bukan kita yang mau jadi bupati, bukan saya yang mau jadi gubernur. Akhirnya kita semua terjebak pada politik praktis. Politik itu sebetulnya seni untuk bertingkah. Politik adalah seni untuk bertingkah. Apabila politik itu dilakukan oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus hatinya, maka politik itu akan menjadi suci dan kudus. Tetapi kalau yang melakukan politik itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh setan, maka politik itu akan berubah menjadi setan. Terkadang orang menghalalkan segala cara, walaupun tidak semua cara itu halal. Terkadang di dunia ini orang selalu menggunakan jurus wancin, bukan jurus wancin, tapi jurus wancin, wang pelicin, untuk mencapai sebuah tujuannya. Selalu menggunakan jurus wancin, wang pelicin. Orang Kristen harus melakukan politik yang berbasis moral, agar dunia ini aman dan tentram. Biarlah beda pendapat, biarlah beda aspirasi, biarlah beda kandidat, biarlah beda kaos, beda topi, beda bendera, tapi rasa persaudaraan itu tetap kokoh, tetap kuat, tetap terbina. Itu politik berbasis moral. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan kita saat ini Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 merupakan firman Tuhan yang mau menyadarkan bukan hanya umat Kristen, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman ini datang mau menyadarkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, bahwa hidup manusia akan berarti jika dia berguna bagi sesamanya. Hidup manusia akan berarti apabila dia berguna bagi sesamanya. Manusia jangan hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai gereja, kita tidak boleh kehilangan nilai-nilai kebersamaan kita, baik sebagai persekutuan jemaat maupun sebagai warga masyarakat. Gereja tidak boleh melupakan itu. Gereja harus mampu mempraktekkan sikap saling toleransi dengan agama manapun, dengan siapapun, dan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Gereja hadir untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kedamaian dalam kehidupan manusia di muka bumi ini.
identitas gereja akan nampak asli ketika gereja mau bergerak dengan orang lain untuk mewujudkan keadilan itu, untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa pada prinsipnya ajaran Kristen adalah pengungkapan keprihatinan Allah terhadap manusia. Hal ini dijelaskan sangat dalam, sangat mendalam, khususnya dalam ayat yang ke-14 dalam bacaan kita ini. Allah tidak pernah menghendaki manusia mengalami penderitaan. Allah sama sekali tidak menghendaki manusia itu ada dalam penderitaan. Oleh karena itu gereja harus terus berjuang untuk membela orang-orang yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Gereja harus tetap berjuang untuk membela orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Gereja harus menghindari gaya hidup sendiri-sendiri. Kita semua harus memiliki sikap rendah hati, serendah-rendahnya. Kita harus bersedia belajar dan diajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Semasa kita hidup di dunia ini, jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Karena hidup kita tidak pernah berhenti untuk mengajar kita. Kita jangan seperti laba-laba. Laba-laba dia buat rumahnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia kumpulkan makanannya hanya untuk dirinya sendiri. Bersikaplah seperti semut. Semut mereka mengumpulkan makanan bersama-sama. Mereka makan bersama-sama. Mereka hidup bersama-sama dalam kelompok mereka. Saling menopang dan tidak saling membunuh. Mereka selalu hidup rukun. Dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Atau bersikaplah seperti lebah. Walaupun kelihatannya kejam, pemarah, dan masing-masing memiliki senjata yang mematikan, tetapi mereka hidup rukun dan tidak saling menyakiti. Karena mereka hidup rukun selalu, karena mereka selalu bersatu, ada dalam kedamaian selalu, maka mereka dapat menghasilkan madu yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Dalam Amsal 24 ayat 13 dikatakan, hai anakku, makanlah madu, sebab itu baik. Makanya kalau ada penjual madu jangan diusir, beli. Apalagi di Poso ini mudah didapatkan madu. Beli madu. Di WA Peniel Poso beberapa kali saya melihat ada postingan menjual madu. Beli itu. Karena ini dikatakan oleh Alkitab, diajarkan oleh Alkitab. Amsal 24 ayat 13, hai anakku, makanlah madu, sebab itu baik.
Saudara-saudara, dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang tidak boleh diingat-ingat dan harus dilupakan. Yang pertama, lupakanlah segala kebaikanmu yang telah saudara lakukan terhadap orang lain. Lupakanlah segala kebaikanmu yang pernah saudara berikan kepada orang lain, yang pernah dilakukan terhadap orang lain. Dan yang kedua, lupakanlah kejahatan orang lain bagaimanapun jahatnya itu yang pernah dia lakukan terhadap dirimu. Itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Pokok-pokok syafaat kita hari ini yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan, pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Keluarga Saguni Mapeda atas hari ulang tahun anak Axel Saguni. Keluarga Kalembiro Limbong atas hari ulang tahun anak Deana Kalembiro. Ibu Panganso Tandawuya atas hari ulang tahun. Saudari Isela Tandawuya atas hari ulang tahun. Oma Baloli Wenas atas hari ulang tahun yang ke-81. Keluarga Tungka Saguni atas hari ulang tahun Bapak Rio Tungka. Keluarga Pamota Triwinarni atas hari ulang tahun anak Chelsea Pamota. Keluarga Toi Putosi atas hari ulang tahun perkawinan ke-25. Ibu Pelensa Putosi. Keluarga Sonora Manjarara. Bapak T. Tosaleko atas hari ulang tahun. Keluarga Marano Tampake. Anak Brev Isan. Keluarga Palimbo Kadoena atas hari ulang tahun anak Okan Palimbo. Ibu Peluru Noah. Anak Helmi Vivin Peluru. Ibu Hehi Musiangi atas hari ulang tahun. Keluarga Lagale Lapoliwa atas hari ulang tahun Ibu Lagale Lapoliwa. Keluarga Tarakolo Pokote. Keluarga Lengkono Tarakolo. Keluarga Talunoe Pidode atas hari ulang tahun anak Fanuel de Talunoe yang ke-10. Ibu Nongka Samalibu atas hari ulang tahun. Yang berhari ulang tahun Ibu Bintiri Balebu, Bapak M. Tekence yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowu, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka,
Ibu Kawalangi Dika, Saudari Ganantowe Bintiri berawat lanjut di Makassar, anak Alexa Marola di Makassar, Ibu W Sinauru, Bapak Edon Kaliki berobat lanjut ke Makassar, Bapak R Pandeirot di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terpenjara, panitia pembangunan Jemaat Peniel Poso dalam proses rehabilitasi gedung gereja. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu melindungi kami siang dan malam, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan Tuhan di dalam segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami tetap bersukacita karena anugerah-Mu. Firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini pula yang akan selalu mengingatkan kami, agar kami selalu membawa dan mewujudkan jati diri kami sebagai orang-orang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami sanggup memahami lebih jauh, lebih dalam lagi. Bahkan kami sanggup memperlakukan firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami di saat ini. Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyatakan ungkapan syukur terima kasih mereka, baik yang telah disebutkan nama mereka satu persatu, ataupun ada yang tidak sempat disebutkan nama mereka, tetapi Tuhan pun mengenal mereka satu persatu. Mereka datang mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu, mengalami ketambahan usia, atas pemberkatan Tuhan di dalam hidup mereka, atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada umat-Mu ini, dan lain sebagainya. Semua ungkapan syukur yang mereka perdengarkan kepada-Mu, Tuhan akan menjawab dengan kebaikan-kebaikan Tuhan selanjutnya. Mereka pun menyadari bahwa sukacita yang mereka alami semuanya mereka terima dari Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur jemaat-Mu yang mereka nyatakan di saat ini. Tuhan terus memelihara hidup mereka. Tuhan terus memberkati hidup mereka. Ya Tuhan, kami pun mengucap syukur kepada-Mu atas ulang tahun perkawinan, atas kesembuhan dari sakit yang dialami oleh jemaat-Mu, perjalanan rumah tangga yang dibentuk di atas dasar firman-Mu, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh jalani sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga sampai dengan saat ini. Pemeliharaan Tuhan kiranya terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka. Mereka yang disembuhkan oleh Tuhan, kiranya kesehatan tubuh, kekuatan selalu dianugerahkan oleh Tuhan
untuk terus mereka alami dalam hidup ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit, yang ada di Makassar, di Kolonodale, di rumah sakit umum Poso, dimanapun mereka dirawat. Tuhan, tolonglah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru memanggil nama-Mu. Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka semua dari penyakit yang mereka derita. Tuhan, memberkati semua upaya pengobatan yang tengah diupayakan oleh para dokter, para medis, oleh kaum keluarga handai tolan. Kiranya kuasa mujizat-Mu akan berlaku dan Tuhan nyatakan melalui upaya-upaya itu. Tuhan, memberkati saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit saat ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Apapun penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang kepadamu di saat ini. Kami selalu memohon kepadamu, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan mereka semuanya. Seluruh kaum keluarga yang tengah memberikan pendampingan, merawat, Tuhan pun menganugerahkan kesehatan tubuh, kekuatan, ketulusan hati, agar mereka sanggup memberikan pendampingan, perawatan kepada saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang berkekurangan yang ada dalam penderitaan. Lawatan Tuhan selalu kami rindukan untuk berlangsung. Tuhan bersama dengan mereka menyertai, melindungi dan memberkati mereka semuanya, sehingga mereka pun selalu merasakan cinta kasih-Mu, sukacita surgawi mereka alami bagaimanapun keadaan mereka. Kami percaya Tuhan memantau hidup mereka. Tuhan selalu melihat keberadaan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami pasrahkan seluruh keberadaan hidup mereka. Ya Tuhan, panitia pembangunan yang terus berupaya untuk memperbaiki semua yang perlu diperbaiki di rumah-Mu yang kudus ini. Berkatilah seluruh panitia pembangunan, berkati seisi keluarga mereka, berkati upaya-upaya mereka untuk mendapatkan dana yang cukup untuk kelangsungan pekerjaan dalam renovasi rumah Tuhan ini. Kepada seluruh jemaat-Mu, baik jemaat Peniel Poso maupun dari jemaat yang lainnya dimanapun mereka berada, yang juga telah membantu panitia pembangunan, yang membantu untuk pembangunan fisik gedung gereja ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati persembahan mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Berkat-Mu akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan mereka semuanya. Persembahan yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu untuk mendukung pelayanan, mendukung pekabaran Injil dan lain sebagainya,
kiranya akan dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan terus memberkati seluruh umat-Mu ini. Di atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, hamba-Mu ini berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang selalu datang kepadamu Tuhan, menyembah Tuhan. Berkatilah kehidupan seluruh jemaat. Berkatilah pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, wira swasta, sebagai tukang, sebagai sopir dan lain sebagainya. Pekerjaan yang Tuhan berikan untuk jemaat-Mu ini kerjakan, Tuhan berkati agar melalui pekerjaan-pekerjaan itu berkat-Mu akan selalu dilimpahkan dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, di minggu ini mungkin ada jemaat-Mu yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka. Hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, agar mereka tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Bagi keluarga yang akan melangsungkan pesta perkawinan di Palu atau di tempat yang lain, Tuhan berkati rencana ini sehingga semuanya terjadi sesuai dengan rancangan. Jikalau pesta perkawinan telah selesai dilaksanakan, itu semua karena kasih sayang, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena pemberkatan. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu menyertai, melindungi keluarga, sehingga pesta perkawinan boleh berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan, para dokter medis yang bersatu hati untuk merawat semua orang yang dirawat karena virus corona, atau dalam upaya-upaya mereka untuk menghalau virus corona. Tuhan, kami terus berdoa bagi mereka. Sertai mereka, lindungi mereka. Berikan hikmah, akal, budi, kesanggupan kepada mereka, agar mereka sanggup untuk melaksanakan tugas mereka. Dan biarlah semuanya terjadi sesuai dengan rancangan. Kepadamu-lah Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan hidup mereka. Ampunilah kami dari salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa. Kami mengucap syukur dan berserah kepadamu. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sesuai dengan tata ibadah bentuk 4. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Ibu Bapak jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan pelengkap Kidung GKST 204 bait pertama dan kedua, berlimpah sukacita di hatiku. sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk mendoakan persembahan, jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Bersama kita melakukan PKG 204 ayat 3, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat disilakan duduk. Bersama-sama kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat hari ini, Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa panitia pembangunan saat ini sedang melaksanakan rehab lantai bagian depan mimbar. Selanjutnya kami bacakan surat yang masuk. Kepada yang terhormat Majelis dan Jemaat Peniel Poso di tempat,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami, rumpun keluarga Tambayong Ngati, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik moral maupun material, serta dukungan doa yang telah diberikan kepada kami, rumpun keluarga, atas meninggalnya suami, Papa, engkai tercinta, almarhum Bapak Niko Tambayong, yang meninggal pada hari Senin 19 Oktober 2020 pukul 03.30 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 20 Oktober 2020 di Pekuburan Umum Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso, Kota Selatan. Segala bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini, akan membalas semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Hormat kami, keluarga yang berduka, keluarga Tambayong Ngati, keluarga Tambayong Manongga, keluarga Hashim Tambayong, keluarga Moiga Tambayong, keluarga Nelo Tambayong. Demikian warta jemaat saat ini. Kita akan berdoa, mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, disilakan kita untuk berdiri. Kembalilah ke dalam hidupmu. Lakukanlah firman Allah yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat, disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Shalom. Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jemaat Peniel Poso dan juga seluruh warga jemaat dimanapun berada yang telah bergabung bersama Jemaat Peniel Poso dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selanjutnya, Majelis Jemaat Peniel Poso menghimbau kita sekalian untuk tetap menjaga kesehatan kita, memakai masker apabila kita keluar rumah, dalam aktivitas kita di luar rumah, agar kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.